Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genivianto dari kelas B Teknik Informatika UNHS. NIM saya 25103041015. Di sini saya mau menjelaskan tentang cara membuat database Tokoku. Yang pertama yaitu kita harus create. Yang pertama kita harus create database-nya terlebih dahulu. Tokoku. Kalau kita jalankan, karena ini sudah pernah saya jalankan database-nya, jadinya kita lanjut saja. Yang kedua, kita kalau mau membuat database Tokoku, kalau sudah mempunyai database-nya, kita harus menggunakan database tersebut dengan cara use Tokoku. Setelah kita use, ini kita membuat tabel member, itu dengan cara create tabel member. Kita isikan ID membernya varchar jar 15 null primary key. Jadi ini primary key nya, ID member itu primary key, kemudian ada sini ada nama, maksimal 25, not null, lalu tanggal lahir ini, lupa kita akhiri dengan titik koma. Loh, apa yang salah di sini? Di sini ada error code tabel member already exist. Berarti kita ini dulu aja biar mudah, kita drop kita hapus database-nya, kita create database, lalu kita use, lalu kita create tabelnya. Nah, jadi berhasil. Kemudian kita membuat masukkan isi tabel ke dalam tabelnya dengan cara insert into member. Isinya apa aja? ID member, nama, dan tanggal lahir. Valus.
Dan yang pertama yaitu member 1001 Joshua 1992 1021. Daripada kelamaan nanti kita copy saja. Setelah itu kita jangan lupa kita running. Setelah itu kalau kita sudah membuat, kan kita harus melihat ya. Gimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara pakai select from member. Nah, di sini sudah terlihat membernya siapa saja. Member 10.001 itu ada Joshua, tanggal lahirnya 19, ini sesuai dengan yang kita masukkan. Lalu setelah select kita langsung membuat tabel barang dengan cara seperti tadi. Create tabel barang. Sini kita mau mengisi ID tabelnya dengan ID barang varchar 15. Di primary key-nya di sini ada di ID barangnya. Dan nama barangnya varchar 25. Jangan lupa setiap akhir ini kita kasih koma untuk pembatas. Harganya itu double. Stoknya, lalu mereknya jangan lupa, mereknya varchar 25. Kalau sudah kita tutup, lalu kita jalankan. Lalu kalau kita mau melihat tabel dari tabel barangnya tadi itu, kita menggunakan select tabel. Select from barang. Masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum isi. Gimana cara mengisinya? Seperti tadi, insert into barang, ID barang, nama barang,
harga, kemudian stok, lalu merek, value. Kemudian kita isi saja kolomnya dengan ini, lalu kita run, jangan lupa di run, lalu kita start, ke di isinya adalah ini. Di tabelnya, setelah kita membuat tabel barang apa aja sih kalau di toko-toko itu, kita kan ada karyawan ya, jadinya kita membuat tabel karyawan sama seperti tadi, create tabel, create tabel apa, create tabel karyawan, nah isi primary key-nya di ID karyawan, varchar 15 0 primary key, lalu nama siapa ya guys, lalu nama karyawannya, username, passwordnya jangan lupa. Sudah kita tutup, lalu kita start. Kalau sudah, kita masukkan isi data dari tabel karyawan, insert into karyawan, ID karyawan, nama karyawan, ada tipe, karyawan, lalu nama karyawan ada, username, lalu password, itu tuliskan values, ini kita isi datanya. Setelah itu, jangan lupa kita start. Loh, kenapa salah? Ya, belum.
Unknown kolom nama karyawan, coba kita ganti jadi nama coba ya. Drop table karyawan, tadi kita gantikan ke ini ya, belum kita run ya kan, kita gini nama karyawan kita bentar kan, tidak bisa, lalu kita select from karyawan, sesuai ya. Lalu lanjut kita membuat tabel supplier, create tabel supplier, di supplier sebagai primary key, primary key, nama supplier cannot null, jangan lupa komanya, lalu alamat, jangan lupa alamat suppliernya Fajar 30, itu kita tutup. Lalu kita lihat, sebelum kita lihat kita isi dulu search into di alamat, sudah berhasil. Kita lanjut, kita lihat tabelnya, tabel supplier. Ya, betul. Lalu selanjutnya kita membuat tabel penjualan, daripada lama kita ini aja ya. Biar penjualan di sini kita mau menggabungkan atau merelasikan jadi tabel primary key-nya ada di nomor nota, lalu foreign key-nya ada di 3 tabel, yaitu yang pertama foreign key ID member,
Ranking-nya ada di ID member, lalu di ID barang, lalu di ID karyawan. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita memasukkan tabel penjualan. Insert into penjualan. Lalu kita lihat dari penjualannya seperti ini ya. Kemudian kita membuat tabel pembelian karena tadi ada tabel penjualan. Kita ada membuat tabel pembelian. Di sini foreign key-nya masih seperti tadi. Biar tidak kelamaan, kita copy saja karena saya tadi sudah mendemokan di notepad saya. No, kenapa gagal? You have error in your SQL syntax. Cek manual. Mari ada server. Kenapa ini gagal? Karena kenapa itu gagal? Karena ada spasi dan di sini saya lupa buat tutupnya. Masih gagal karena cannot create table toko kemudian foreign key constant incorrect format. Foreign key-nya ada yang salah di foreign key. Mari kita lihat apa yang salah. Sekarang kenapa ini salah? Karena di sini ID supplier P-nya itu harusnya salah. Supplier ID supplier reference supplier ID supplier. Di sini supplier varchar 15
Kita coba start. Tuh, sudah benar. Benar tadi P-nya ada dua, jadi ada dua masalah tadi. Yang pertama belum ditutup, yang kedua supplier P-nya cuma satu doang, padahal kita mengikuti awal membuat itu supplier P-nya dua. Setelah itu kita melihat dari tabelnya, kenapa masih salah. Aduh, supplier. Setelah itu kita lihat tabelnya. Setelah membuat tabel pembelian, sekarang kita lanjut ke fungsi aggregate, join, group by, dan between. Yang pertama itu akan menampilkan jumlah member yang dalam kasus ini di apa namanya database ini yang sudah kita buat. Itu caranya dengan select count, jumlah ID member s jumlah dari mana, dari tabel member. Kita enter, jumlahnya ada 5 member, benar tadi 1 2 3 4 5, betul. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah barang yang paling banyak dibeli, yaitu dengan cara tidak lama, dengan cara select B sebagai barang, biar singkat aja, P sebagai pembeli. Di sini kita select barang, lalu kita tambahkan dan jumlah barangnya sebagai total dibeli. Dari mana? Dari from pembelian. Lalu kita join dari tabel barang, join pada ID barangnya, lalu kita grup dengan gabungkan dengan nama barang dan total dibeli. Jadi untuk nama barang topi, total dibelinya paling banyak di sini, paling laris topi ya. Kalau dibelinya ada 10. Benar tidak? Seriusnya benar.
total barang topi. From penjualan. ID barang bro 11 itu apa, topi, betul sekali. Kita lanjut selanjutnya, itu menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier. Sekarang jumlah aktivitas menggunakan query ini, select supplier, nama supplier, countnya, jumlahnya, no fakturnya, jumlah dari no faktur, s jumlah aktivitas. Dipilih di mana? Dari tabel pembelian. Lalu kita join supplier, ID suppliernya dengan ID supplier yang ada di supplier. Nah, apa sih namanya? ID supplier yang ada di tabel pembelian dan ID supplier yang ada di tabel supplier. Lalu kita grup jadi satu. Supplier Agus jumlah aktivitasnya 1, supplier Bagas jumlah 1, Charlie 1, Dono 1. Kenapa satu-satu semua sih? Keset. Lalu kita menampilkan jumlah total barang yang dijual dengan cara select sum total jumlah barang s total barang dijual dari from penjualan, total barang yang dijual yaitu 17. Selanjutnya kita tampilkan nama barang, jumlah dan jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7, berarti tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih dari 7, dengan cara pakai between, dimana jumlah barang between 3 dan 7, tidak boleh lebih dari itu. Kita start. Sini ada 3 penjualan, pembelian, yaitu ada tas jumlahnya 5 barang, tasnya lagi 3 barang, kemeja 4 barang. Lalu kita mengambilkan nama barang, ambilkan nama barang, jumlah total barang yang barangnya, dan nama supplier. Gimana caranya? Dan yang mempunyai kode SUP 001 itu siapa? Kita start. Topi itu si Agus. Selanjutnya kita menampilkan nama member, nama barang yang dilayani oleh karyawan 0001 dengan cara where pakainya kita seperti yang sebelumnya. Oh, ternyata 001 itu Joshua, dia melayani sepatu jumlah 3 barang. Lalu kita akan menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, dimana penjualan itu pada tanggal 2024
bulan 10 tanggal 25. Siapa itu? Dengan cara seperti tadi, select tabelnya dari mana, lalu kita join di mana tabel tersebut yang tanggal penjualannya ini. Kenapa salah? Mari kita lihat. Oh no, nama-nama. Oh, tadi kita menggunakan tabel karyawan. Kenapa masih salah? Kenapa masih salah? Karena kenapa ini kita masih salah? Salahnya ada di line 1. Nah, kita lihat kenapa ini salah. Kenapa ini error? Karena ada anomali koma di sini. Ini seharusnya tidak perlu pakai koma. Lalu kita jalankan. Dan ini terakhir dari kita. Cek nama barang yang tadi tanggal 2014 bulan 10 2025. Itu siapa? Dayoko, nama karyawan yang menjual itu. Jumlahnya tas 4 barang. Setelah itu apa namanya, setelah kita membuat database, otomatis kita mempunyai dan ini adalah tabelnya. Gimana biar ini rapi? Begini berarti. Kalau mau melihat tadi foreign key dan primary key-nya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan ringkas. Kayaknya nggak ringkas deh, 40 menit nggak ringkas ini tentang alur pembuatan script database toko online untuk laporan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.